Sekarang gue mau ngobrol sama Bilal Indrajaya. Boy. Ini dia Ngomongin nih. Binus nih, alumni Binus nih. Yoks, oh lu Binus ya? Gue juga kali. Yoi. Si cocok gue jadi anak Binus. Yoi. Ini gue udah bareng sama Bilal Indrajaya dari tadi nih. Waktu gue announce gue bakal siaran sama lu. Wow, rame banget. Wah, Bilal. Nah, itu mau dengerin lu doang kali Bang. Lu, ya gue mah ape. Gue kan hanya memberi hiburan kepada teman Indika. Ya, kita sama-sama menghibur lah ya. Iya, bener. Apalagi besok libur. Iya. Mau Kalau kemana tadi lu lu besok? kalau tadi lu nggak bilang, gue nggak inget tuh besok libur tuh kan. Karena kita libur terlalu lama nih. Sudah Ya, terlalu lama ya. Sendiri tuh sudah wah Sudah, Kunto Aji. Nih Bilal, gue terakhir ketemu tuh di mana ya terakhir ketemu kita? Gue ketemu lu terakhir itu, aduh lupa di mana ya? Udah lama banget ya kita nggak Sudah ketemu. lama. Oh di ini, di BSD waktu itu. Acara apa ya? Acaranya, aduh itu yang gue main tuh di acara apa tuh? Wah, gue lupa lagi. Sama Nina juga waktu itu. Oh, Iya kan? Kampung Aridatu. Kampung Aridatu. Terakhir kita awal tahun. Gila udah lama banget. Udah awal tahun ini kan? Bener Iya, kan? iya awal tahun ini. Iya, awal tahun ini. Gue sama cewek gue saat itu ketemu Bilal. Minta Bilal untuk main menghibur teman-teman di Kampung Tangsel Aridatu. Pride lah, betul. Dekat rumah lu ya? Deket. Yo. Ya lumayan lah. BSD Bintaro lumayan deket. Bener. Ini Bilal sebenarnya di Indika udah dari sore kita ya, udah banyak ngobrol Oh, lah. iya. Seru banget nih. Dan selamat ya Liverpool juara. Oh iya selamat Bang. Tadinya kita mau Kita bahas Liverpool aja Bang nih. Jangan lah ya. Jangan. Udah cukup, gue kemarin banyak. Oh gitu gue pakai baju Alisson Becker nih. Iya, kan? gue tuh tadi gue udah niat gue interview Bilal, gue pengen pakai baju Inggris deh gitu kan, karena ya Tapi Sheringham gimana sih? tapi kan bukan yang di klub yang itu. West Ham ya? West Oke. Ham. Ya. Pas umur 40 tuh ya. Yoks itu. Dia pernah di Newcastle juga kan? Gak merhatiin dia gue. Kayaknya pernah di Newcastle ya. Koreksi gue kalau gue salah ya. Oke, kita nggak ngomongin bola, kita nggak ngomongin di luar apa yang akan kita bahas sekarang. Bilal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Semakin Membesar. ya malum lah ya. Yuk, di rumah mulu Bang, makan mulu. Tapi gini, kita diuntungkan dengan tinggi. Alhamdulillah. Iya kan, jadi kalau kita membesar kita nggak terlalu kelihatan. Padahal mah gede-gede juga. Gede-gede benar. juga. Nah itu, ukuran kaki berapa? 12. 12, berarti 45. 46. 46. Nah tuh kalau ada yang mau kasih kado ke Bilal, sepatu 46 ya. Good luck finding one. Tapi hari ini gue tuh tadi pas pertama kali gue ngeliat Bilal, gue cuman bilang gini, gue baru pertama kali ngeliat lu pakai Vans, kata gue. Oh iya. Ya kan biasanya pakai Dokmar. Lagi ingin terlihat santai sepertinya. Iya sih. Jujur ya, pakai sepatu yang berat-berat tuh capek sih sebenarnya lama-lama. Iya, lama. Gerah juga sih Gerah sebenarnya. dan tapi kalau enaknya pakai Dokmart adalah itu sepatu nggak pernah bau sebenarnya. Gue gak pernah nyium juga. Iya kan Cil? Iya kan nggak bau itu sepatu Iya, lu mau bener. pakai sesering itu apapun. badak banget sepatunya. Asli. Kena air ya udah. Bener. Kena hujan ya udah. Kalau misalnya lu berantem, lu pakai Dokmart, lu concong aja tuh tulang keringnya. Waduh, concong ya Sakit bahasanya. asli, Sakit banget. asli. Oke. Ini Bilal nih, lu terakhir ngeluarin EP. Terakhir mengeluarkan EP. Itu Apa judul? Purnama. Purnama. Udah lama itu Bang. 2018 ya? 19. 19. November Benar. 19. Ya sebenarnya belum terlalu masih hangat sebenarnya. Masih lumayan. Sekarang kan belum November, berarti belum setahun juga. Belum ini setahun. ini gue mau nyapa dulu nih teman-teman gue lagi dengerin. Oh ya silakan. Yang memang Bilal efek. Ya. Halo, ada Vanessa, ada juga nih ada Vanessa nih. Vanessa nih adalah junior gue di kampus. Kemudian ada Empit nih teman lama yang akhirnya ketemu lagi setelah beberapa tahun nggak ketemu, dan ada Raisa juga. Isyana juga dengerin. Oh ya? Ya tidak mungkin. Loh, siapa tahu. Siapa tahu kan, Siapa mungkin tahu. Isyana atau Raisa juga lagi dengerin nih. Wah, pokoknya Lagi di mobil nih lagi di mobil. Iya, ya inilah suara Bilal Indrajaya dan suara gue ya yang nggak enak-enak banget itu. Ih, merendah untuk meroket. Enggak. Oh iya, Oke. sorry Bang. Gue kalau ngomong sama karena kita udah udah lumayan sering ngobrol juga lah ya, dan Bila juga nanti akan menjadi salah satu pengisi acara di acara ulang tahun Indika. Wah, langsung gue kasih tahu bocorannya tuh. Yo, Indika mau ulang tahun nih ke 20. Jadi siap-siap aja, tunggu kejutan dari kita semua ya. Dan apa jadi judul albumnya? Purnama. Ada 5 lagu ya. 6 track. 6 track. 6 track dan satu yang featuring sama Vira Talisa. Tuh. Wow, ini mungkin pernah gue bahas juga. Dan Oh, terakhir pernah main bareng ke Indika. benar, Bareng masih di Vira. Pejaten. Iya, betul. Dan ternyata Vira anak Cibubur. Yap, plat Iya. F mobilnya dia tuh. Bogor.
Plat F mobilnya. Bogor ya. Heeh. Nah, dan ini kan dari November sampai sekarang sekarang bulan apa sih? Juli ya? Agustus. Agustus. Wah, Gimana? Agustus. Respon teman-teman dan Ya, keluarga? alhamdulillah. Kalau keluarga sih pasti seneng mendukung. Ya. Tapi agak-agak mager juga kalau bahas-bahas karena ada satu lagu yang judulnya Nama Nyokap Gue. Oh iya. Jadi kesana kayak unyu banget padahal biasa aja. Itu ya bukti sayang lu ke nyokap sih. Oh pasti Iya eternal kan? itu. Sayang ke nyokap tuh harus eternal. Nah, bener tuh. Harus. Itu di garis bawah ya, sayang ke nyokap lu eternal. Goks memang iya sih. Unconditional love itu. Iya bener sih. Betul. Kita sebagai anak ya cuma bisa iya dan ngalah aja lah. Ya, iya nurut sih. Harus Iya, nurut. bener itu dia. Bill, ini ngomongin soal menarik sih ngomongin soal gua kalau ngomong gua judul lagunya ntar gua nggak sopan lagi. Itu kan nama nyokap lo. Ya nggak apa-apa emang judulnya itu. Gua bilangnya kita mau Jangan pakai tante depannya. Tadi gua mau ngomong gitu. Ini kita mau bahas lagu yang judul Tante Irma. Nggak, ini judul lagunya kan Irma ya. Kemudian akhirnya kemarin lu produksi merchandise. Yap, Irma. Irma. Kenapa memilih yang itu sih? Pertama, Ah, agak lucu. Gue nggak pede aja bang. Kan bukan band nih. Ya kan? Oke. Yang ditulis nama gue kan bang. Bilal Indrajaya. Gue gak kebayang aja Ah. kalau ada kaos tuh bacaannya nama gue gede gitu. Font utamanya gitu. Enggak sih. Nggak pede lu ya? Oh, malu. Apalagi pakai foto. Harusnya pakai foto lu sih. Oh enggak sih. Enggak. Kenapa? Enggak, malu gue. Santai kali, boy. Pokoknya yang kemarin memang karena Nawaitunya itu sebenarnya di awal Irma menjadi single Oke. penghantar ke EP, tapi entah kenapa dirilis berbarengan. Dulu gue expect-nya tuh dirilis Irma duluan, OTW bridging ke si Purnama ini. Ternyata enggak barengan. Tapi Weh. sebenarnya di kepala gue tuh single Irma sebenarnya. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi dan kebetulan gue nggak bikin kaos, desainnya bukan gue yang bikin. Ada By the orang, way, teman. gue namanya Gung Budi. Siapa namanya? Gung Budi. Gung Budi. Jadi beliau yang bikin desainnya, pure dia yang bikin. Oke, kemarin sistemnya PO ya. PO Udah berapa banyak yang PO? 14.000 enggak deh. Wah, amin. Siapa tahu kan bisa. Aduh lupa bang itu. Kalau Bang. 14.000 lu jadi kayak kaos Supreme Magelang. Iya. Gue jujur nggak ngitung sih. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, lumayan lah. Karena gini sih konsepnya adalah ketika kita tahu kondisi lagi nggak menentu kayak gini. Iya. Panggungan semuanya juga sekarang udah mulai ada sih tapi virtual kan. Virtual. Dan ya mau nggak mau survive-nya dengan cara itu, jual merchandise gitu loh. Lu juga mau nggak mau kan akhirnya ya udah deh ayo Ya, gitu. dan lumayan. Maksudnya kayak gue awalnya nggak expect sebanyak itu yang beli. Ternyata lumayan banyak. Ya, alhamdulillah. Tapi ya akhirnya Membantu gue banget lah itu. nah itu maksud gua tanpa lu sadari ternyata pasar lu udah lumayan banyak nih, peminatnya juga banyak. Insya Allah sih. Amin ya. Amin lah. Ya kita mendoakan supaya ini adalah perjalanan baru lo. Yep. Ya. Terima kasih banyak udah ngobrol di sini. Gila. Oke, kita Kemarin masih briefingnya kita santai aja sampai malam. sampai malam memang. Baru Ini kayaknya kelar. kalau misalnya gue izin sama bos gue, boleh nggak dipanjangin sampai jam 12? Kalau buat lo kayak boleh deh, tapi enggak lah. Janganlah, kita mending ngobrol di off air aja. Off air aja. Yoi. Nah, ini ngomongin soal perkonseran. Lo terakhir manggung itu kapan ya berarti? Udah lama banget ya, sebelum pandemi kali. Sebelum pandemi. Tapi terakhir kali sebelum pandemi ini gue siaran radio sih waktu itu. Siaran radio di? Bareng Oh, Abang Leonardo Ringo. Oh, oke di sana ya. Sana. Oke. Wah, itu abang-abangan juga tuh. Ultimate. Saya kena Popo. Yoi. Yok sama dia project sendirinya ya Leonardo Ringo aja. Keren. Gue terakhir itu sih Maret. Itu masih Udah mulai lah ya. sudah mulai tuh, sudah mulai apa namanya? Udah mulai sepi kan, udah mulai waspada lah. Iya. Cuman waktu itu gue nggak nyangka akan selama ini sih sebenarnya. Iya sih ya, kita semua nggak ada yang tahu sih, ya kan. Ya tetap dinikmatin aja lah, mau nggak mau. Kalau misalnya kita ngeluh-ngeluh ya nggak ada gunanya juga. Parah. Akhirnya kan lu survive dengan cara, udah gimana nih konser virtual udah ada? Udah sih beberapa. Udah ya. Tinggal nanti lu pantengin aja lah Instagramnya Bilal tuh. Kapan akan ada konser virtual? Lu nggak ada niatan bikin konten sendiri? Udah, Oh, gue udah. akan buat channel sendiri nanti. Nah itu tuh. OTW YouTuber bro. Tapi nggak usah pakai guys lah awalnya. Halo guys, nggak usah gitu lah. Halo guys. Nggak usah pakai. Ya tapi terserah sih. Tapi saran gue sih udah lo menjadi. Ntar gue akan bikin sendiri sih kayaknya. Ya tadi juga Bilal sempat main di kita kasih tahu aja sedikit kalau Indika FM juga punya tungguin aja di September konten Bentar lagi lah ya. bentar lagi konten terbaru dari Indika FM namanya Ada Musik di Toilet. Nice. Wah, gimana Bang menurut lo? Itu reverbnya
itu love banget lah. Alami Gitu, banget ya. Alami banget. Gila, Parah. itu hal yang sama yang dikatakan sama Melita dari Joko in Berlin. Joko in Berlin, oke. Yoks, gila. Hai Mel, apa kabar? Lagi live Instagram nih dia. Live terus. Mantap. Tapi seneng gue ngeliat dia live. Keren dia. Keren dia. Ngefans Suaranya aku, juga. Kak, ngefans. Aku juga. Joko in Berlin juga akan main nanti di tanggal 28, tungguin aja ya. Nah ini ngomongin soal lagu atau musisi, lo lagi dengerin siapa sekarang? Banyak sih, tapi gue belakangan ini lagi dengerin ini sih, soundtracknya Naruto ya nggak? Gue lagi nonton lagi, gara-gara pandemi ini gue jadi ngebaca ulang komik-komik lama. Oke. Terus kayak gue akhirnya nonton juga beberapa animenya. Padahal lo udah nonton. Terutama. Nonton lagi. Cuman gue Boruto belum ikutin banget sih Boruto sih. Oh Boruto tuh itu kan Anaknya. anaknya Naruto. Gue tahu yang kalau nilainya 0 ditaruh di gunung kan, itunya ketusulangannya. Waduh. Itu Doraemon. Doraemon, Nobita itu. Terus ketahuan kan banyak gitu kertasnya jadinya. Iya, Numpuk gitu. gue sih paham tuh kayak gitu-gituan. Tapi gue nonton Digimon dulu. Oh, itu siapa yang tidak? Lo tim Digimon apa Pokemon? Digimon. Digimon sih gue juga. Tailmon. Tailmon tuh apa? Gatomon ya berarti ya? Tailmon. Tailmon Gila, jago ke gila. Tailmon. Iya. Chibimaru Kocan. Gue dulu sukanya Bakabon sih. Bakabon, The bener. best. Bakabon, si botak Hagemaru, Alien Taro Tanaka, Mojako, Wah, Doraemon. Gue paling suka Kung Fu Boy. Chinmi, Kung Fu Peramuk Tulang. Bener. Lawannya Shifan, tongkat berpilin. Iya, dulu tuh adanya dia di sore hari. Sore-sore jam 3 gitu. Cuman gue juga suka yang paling ini Kapten Tsubasa. Wah itu sih semua kayak suka itu sih. Cikal bakal hobi sepak bola setiap pria tuh kayaknya Kapten Tsubasa deh. Bener. Tapi jagoan gue Misugi Jun dulu tuh. Wah, kalau gue Soda. Soda ya? Gue Soda. Karena menurut gue Soda tuh ganteng tuh dia sebenarnya. Nyalinya gede, kemudian rambutnya kayak gitu. Wow. Dia lebih muda ya setahu gue. Iya, tipikal banget tuh dia tuh. Asik, gila ini kita ngomongin kartun aja lah udah. Gak usah ngomongin. Udahlah. Tapi janganlah kita kan jangan keluar jalur ya. Ini gue tadi stories gila nih masih mengalir nih ucapan selamat malam untuk Bilal dari teman-teman gue yang ada di Instagram cewek-cewek. Wow, kemarin Tami cowok-cowok, sekarang cewek-cewek Bilal nih ya. Gila. Lu next singlenya kapan lagi nih? EP lu emang cuma Irma aja atau selanjutnya ada lagi? Nah, karena semua dirilis barengan, jadi kalau ditanya single yang mana bingung gue. Karena udah tahu semua ya. Dan gue kemarin juga sempat collab beberapa kali sih. Benar. Lu beberapa kali juga jadi ya main di sore juga kan? Kemarin sempat ada konsernya. Yang terakhir. Ya Derante itu gue main juga. Itu yang terakhir Mas Eca ya? Yep, konser terakhir Bang Eca itu. Wah, waktu emosional sekali. Gimana lo? Ini gue nanya lo sebagai fans sore garis besar, garis besar lagi, garis keras. Sore yang sekarang pasca ditinggal sama Mas Eca. Melo sih waktu itu. Jadi pas konser terakhirnya itu entah kenapa feelingnya lebih romantis aja tuh konsernya. Dan memang menurut gue gaya main gitarnya Bang Eca tuh distinct banget kan. Suaranya juga tinggi banget, jadi memang gue ngefans banget sama mereka. Dan secara individual juga masing-masing personel tuh punya khasnya masing-masing gitu. Benar. Gue bakal kangen Bang Eca tuh solo gitar sambil moonwalk sih. Itu iya sih. Itu dengan pakai baju kodoknya itu. Dan dia itu dia tuh iya kan? Lucunya main gitar tuh dipetiknya kayak metik bass gitu. Bener. Senarnya gak dibalik. Wah itu keren. Kayak Moldy Raja Bang. Bener. Asli. Kayak Moldy. Kayak Moldy Raja dia. Kayak Moldy. Gila. Tapi Moldy kan versi. Nah, tapi gue gak ngerti deh. Itu susah banget berarti ya. Tapi lo bisa main gitar dibalik? Gue main bass kiri. Main bass kiri? Oh. Main gitar kanan. Oh, main gitar kanan. Gue kira lo pengen kayak Cobain. Wow. Paul McCartney. Oh iya. Sorry. Lu Moldy. Iya, bukan grunge lo ya. Oh, suka juga gue. Lu suka Nirvana? Suka gue. Oke, kalau gue tanya Nirvana atau ya nggak bisa dibanding juga. Ya udahlah Nirvana aja lah udah. Beda itu nanti kita akan bahas yang lainnya. Nah, kayaknya cowok-cowok yang bewok, gondrong tuh kayak lu umurnya berapa sih? Ternyata nggak setua itu. Oh, Dede ternyata. Aku belum 25 loh, Kak. Belum ya? Belum gue. Udah. Lah, gue 24. Oh iya bener. Belum 25. Oh iya bener. Nah, ngomongin The Adams.
Gimana nih menurut lo album barunya? Suka sih gue. Gue baru tahu tuh dari lu bang. Timur. Rumit. Yo, ini teman-teman Indika nih, ini gue cuma ngasih tahu ya. Kalau lo dengerin The Adams yang lagunya judulnya Timur di album barunya itu sebenarnya dibalik tuh. Lo kalau lo balik Timur jadi rumit. Okay. Mungkin isi lagunya lumayan rumit kan. Saat aku dan kamu bicara. Asik. Wah gila, jenius sih mereka ya. Waktu Synchronize tahun lalu dia dibarengin sama Noah. Nonton yang mana? Head to head tuh. Nonton yang mana waktu itu? Noah dulu baru The Adams. Karena gue mikirnya The Adams pasti udah sering nonton nih. Akhirnya gue berbelok ke Noah dulu deh, liat Ariel. Wah Ariel cuman kawasan doang kan, gambarnya emoji muka dia sendiri tuh. Ingat gue. Ganteng kan? Wah itu gila sih. Jadi ini ngomongin auranya keren banget. Auranya itu loh Ariel gitu. Ariel tuh jadi gini, 2004 2005 gitu ya, zaman-zaman Peter Pan itu gue nonton Java Rocking Land satu di Kemayoran. Yang gue tunggu itu Iwan Fals sebenarnya. Gue mau nonton Iwan Fals, kemudian sebelum Iwan Fals tuh Peter Pan dulu. Nah, gue nonton paling depan Ariel buka baju. Pecah semua ya. Gue gila nih Ariel badannya bagus banget. Tapi keren ya. Keren banget. Tapi emang soundnya bagus banget sih. Ariel tuh keren banget sih. Ya parah ya. Noah dia kemarin disinkronize obolongan doang. Iya, udah gila. Keren banget ya obolongan doang ya. Emang kita obolongan beda banget kayaknya. The real rockstar sih. Asli gila cewek-cewek. Wah, Ariel ya udah lah emang ganteng sih dia. Keren. Oke, kita tadi bahas The Adams sedikit. Tadi lu bilang lu suka banget lagu The Adams yang Timur ya. Ntar ada ntar gue puterin buat lo. Dan kalau ngomongin soal festival atau mungkin perkonseran, kemarin gue juga sempat ngomongin konser sama Tami. Ya banyak lah hal-hal yang kita ngomongin tentang konser. Nah, lo konser terakhir yang lo datengin bang? Konser terakhir yang gue datengin adalah Liam Gallagher lagi. Gue tuh tahun berapa ya? 2017, 18 awal. 18 awal. Di reschedule kan. Bener, harusnya Agustus 2017. Jadinya Januari. Wah itu bang, itu gak terlupakan. Ngantri tiketnya hujan deras kan. Iya, Lau kan emang Oasis banget nih. Gue berdiri tengah-tengah hujan. Yoks, gila. Kata temen gue, hujan men. Ya lah air doang takut loh. Udah gitu itu di Ancol kan? Di Ancol. Di dalam kan indoor. Di indoor. Oke. Gue pakai kaos nih. Bener. Basah. Masuk ke dalam? Gue seka-seka pakai tisu doang nih. Masuk dalam kan AC nih. Iya. Ingat banget tuh sebelum mulai kan kita didiemin di dalam hall itu kan sekitar 40 menit kan. Benar. Muter lagu-lagu kan. Yeah. Stone Roses apa diputar semua tuh kan. Semua band-band Inggris lah. Gue udah nyanyi duluan tuh. Wah, I am the resurrection. Bener, gue juga nyanyi tuh. I am the resurrection. Gue ngomongin sama temen gue, men kering baju gue, aman. Padahal mah sakit abis masuk angin itu. Besoknya gue radang itu loh. Nah, mungkin kalau itu kejadiannya di era sekarang, lu masuk angin nih ini pasti baik yang ngantri buat kerokin lu sih. Hey, aku ticklish banget, nggak bisa dikerok, nggak bisa dipijet, sumpah bang. Oh iya? Iya, nggak bisa banget gue. Lah terus gimana cara penyelesaian lu? Tidurin aja? Apa? Kalau masuk angin minum obat. Tidur. Tolak angin lah ya, standar. Nggak apa-apa. Orang pintar minum tolak angin. Wah, ya. Iklannya. Nggak apa-apa kalau gue santai kok di sini. Oh ya udah. Siapa tahu ada orang yang lagi denger orang iklannya. Mantap tuh dia, pasang kali ya. Gitu. Berarti gue boleh ngomongin jingle iklan apa pun nih? Boleh. Marina UV White. Udah cukup tapi. Nah, ini menarik soal. Ini ada yang bilang nih Iqbal lagi dengerin nih, kata Iqbal gini. Boys gila. Bukan. Enggak lah. Sepupu gue itu. Enggak deng, bohong deng. Aku percaya aja lagi. Ini ada dari Iqbal, kata Iqbal. Halo Bang Denboy, ngomong-ngomong soal The Adams, kalau boleh mau request pelantur. Wih, gokil. Pelantur oke juga sih. Ya album The Adams yang paling baru emang gak mengecewakan sih setelah penantian sekian lama. Terakhir dari V205 itu masih gue SMA kelas 2, kelas 3. Anjing. Tua banget gue. Enggak, yang penting jiwanya muda. Benar, gila. Berarti itu tahun 2000 berapa bang? 2006 kalau gak salah. Gue kelas 6 SD tuh. Tapi memang gini loh, gua gede di era 2000-an, zaman pensi saat itu. Iya kan, zaman pensi, dan gua akhirnya ketika gua menikmati band-band IKJ saat itu, di Upstairs, Gonat Electric, The Adams, semua Sekarwati dan lain-lain, Naif, Club 80s. Akhirnya ya ketika mereka sekarang udah di era 2020 ya banyak banget band-band bermunculan gitu, termasuk lo nih. Menurut gua lo salah satu yang memang solois ya gue bilangnya. Ini naiknya barengan nih sebenarnya. Lo, kemudian Pam, Ardito, siapa lagi tuh ya, Hindia. Ya mereka ngebut lah. Iya, tapi nggak slow but sure kalau kata slang. Gue pelan-pelan lah. Iya, tapi buktinya lo. Ada yang di Uber juga. Tapi santai. Itu terbukti sama lo yang lo jarang posting Instagram. Iya kan?
Lu enggak ya, tapi lu paling ya nge-repost orang yang dengerin lagu lu doang gitu kan. Tapi ini kalau gue boleh tanya ya, EP lu nih, lagu yang paling lu suka yang mana dari EP lu? Dari EP gue, waduh. Yang ini spesial banget sih. Ya mungkin Irma, karena itu lagunya mungkin emosional buat lu. Gue paling suka sebenarnya lagu di EP gue itu Gulana, karena gue sengaja apa ya? Jadi kalau denger EP gue tuh, di track pertama judulnya Merekah. Benar. Gue sengaja pengen bikin di perpindahan transisi dari track pertama ke kedua itu Nyambung. Itu keren banget sih. Itu ide dari siapa? gue yang pengen, tapi gue nggak bisa bikin gitunya. Jadi gue minta tolong ke produser gue. Siapa tuh? Abang Vega Antares. Abang Vega. Vega boleh gak sih kalau gue aja ngobrol di sini? Boleh lah, pasti mau. Mau dia? Mau lah. Wah, boleh kali minta tolong tuh. Oke, siap. Sama lu lagi lah. Oke, boleh. Jadi waktu itu idenya banyak, tapi gue gaptek banget. Jadi lu beneran gak ngerti? Gue cuma bisa bikin lagunya doang, nggak ngerti ngoperate apa, rekaman gue nggak ngerti sama sekali. Jadi BM aja gitu. Mas aku pengen kayak gini, pengen kayak gini. Lo kasih tau ke BM-an lo, kemudian Vega Antares mewujudkan. Wah, dia keren sih. Dia bisa mentranslate apa yang lo mau, kebingungan gue ini. Dan lu puas banget sama. Ya, alhamdulillah puas lah. Gak puas banget ya, puas lah. Ya kalau kita ngomongin puas, orang manusia gak ada puasnya. Gak ada puasnya emang, gila ya emang. Kan? Manusia tuh memang gak pernah cukup. Tapi memang menurut gue, lu muncul dengan pertama Biar, kemudian Ruang Kecil, lalu dihantam dengan EP. Tapi lu kemarin beberapa waktu yang lalu lu sempat kolaborasi sama Romantic Echo dan No Saleh. Itu juga asik lagunya. Wah, itu lagunya gue suka sih. Dan gue gak nyangka aja bisa ada di satu track sama No Saleh. Wah, dan Romantic Echoes juga menurut gue salah satu jagoan gue tahun ini ya. Jadi si Jack kan pijar kan. Benar. Wah, itu tiba-tiba muncul dengan solo. Yoi, dengan nama Romantic Echoes, dan lagunya itu itu namanya ajaib sih, Romantic Echoes. Gila ya. Kok ketemu loh, maksud gue nama-nama kayak gitu. Jack itu keren. Ya, itu lagu yang bikin Jack by the way. Oh iya. Itu lagunya dia, tapi dia mengajak Abang Noh Saleh dan gue. Dan menurut gue kalian bertiga adalah kolaborator yang sangat, gue ciamik sih menurut gue. Beberapa temen gue juga kasih tau, dengerin mereka bertiga deh. Ya suka gitu. Alhamdulillah. Gila ya, angin kencang membawa kau. Gila. Lo Bilal nih pemalu ya. Kalau gue cuma ngasih Bilal nih pemalu, jadi ya doi emang lo keren sih. Aduh bang. Sorry bang. Tapi kita kan pernah, gue sama Bilal nih pernah, gue pernah minta Bilal untuk main di Ruang Dengar Setuja ya. Itu waktu itu teman-teman di Ruang Dengar Setuja belum ada yang tahu lo. Akhirnya sekantor. Bulan puasa tuh. Bulan puasa ya? Hari pertama puasa. Emang iya ya? Iya. Hari pertama? Puasa gue. Gue lupa lagi. Wah kering banget tuh. Senin Kamis apa gimana? Ramadan. Oh Ramadan, gue lupa lagi. Nah itu akhirnya di kantornya Dito di ADK di Cipete, Dito Percussion ya teman-teman. Jadi dengerin lu semua. Waduh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini juga ada satu fakta nih. Jadi tadi gue udah cerita sama Bilal. Jadi ada seorang teman namanya Empit. Ini dia seorang guru. Gue lupa dia guru SMP atau SMP kalau gak salah. Dia nih jadiin lo musisi dan lagu-lagu lo dijadiin bahan buat belajar lah. Dia guru seni gitu. Wah nice. Gila. Sampai dibikin bahan bahan untuk presentasinya dia lah. PowerPoint-nya gitu. Yoks itu Bilal. Sangka. Gila ya, lo nyangka gak sih sampai segitunya orang-orang? Enggak sih. Gue sampai sekarang pun kayak suka salting gitu kalau kayak gitu, bingung gak sih? Kalau ada orang yang minta foto gimana? Ya boleh, sok aja. Iya. Masa gak boleh foto? Ya iyalah, nanti malah disangka sombong, ya kan? Gak boleh. Jangan sombong. Kalau kata slang kan gitu. Jadi kaya jangan jadi sombong. Oh ya itulah. Lo dengerin slang? Lumayan. Yang mana? Lagu yang paling lo suka? Yang paling gue suka banyak yang baru-baru juga suka sih gue. Oke. Pala lo peyang. Oi. Oh ya. Nah. Oi. Oh benar sih. Banyak sih gue slang. Tapi kalau dibilang hatam sih enggak ya. Karena gue masih banyak yang belum gue kulik. Oke. Tapi kalau ngomongin soal slang atau Iwan Fals itu ya gue yakin lo juga dengerin Iwan Fals. Legend lah iya. Iya kan. Kepikiran gak lo kalau misalnya suatu saat nanti lo akan Bilal sama Iwan Fals nih? Wah jiper duluan sih pasti. Tapi itu it's an honor banget. Udah kayak ketemu Hokage tuh. Asli. Sorry. Bobo Naruto nih. Hokage terakhir. Sih ngerti itu gue. Bener gak tapi gue? Sekarang Naruto ya Hokage-nya ya. Oh enggak ya. Oke, sorry. Yang kalau Hokage terakhir tuh ada gak? Hokage pertama ya? Terakhir gak ada?
Yang pertama jagoan gue, Senju Hashirama. Kan, wah ya. Oh gitu. Oke. Nah ini ngomongin soal lagu. Sebenarnya tuh lu memang lagu lu kan semua bahasa Indonesia. Yep. Ya kan? Lu kepikiran nulis bahasa Inggris gak? Gue punya satu lagu sih bahasa Inggris. Tapi belum dirilis. Pede gak lu? Pede-pede aja. Emang belum aja. Oh belum. Ntar tapi kalau ada gitar gue main tuh gitu di sini nih. Wes, ntar kita minta lo nyanyi sedikit lah ya. Santai. Dan ini kan gini, gue sangat suka sama orang-orang musisi lah ya, musisi yang menulis lagu berbahasa Indonesia. Iya. Yang gue suka di Indonesia adalah dulu tuh 2000-an awal, gue suka Jimmy Multazam Oke. di Upstage, Smart Fam. Kan dicopot kaosnya Tadi gue pakai Jimmy Jazz. Yoi. Kan gue bilang, gue siaran mau pakai baju Inggris sama lo. Nah terus It's coming home lah ya. aduh, sedih jangan. It's coming home. Kalah banyak gue. Tapi the moment Trippier golin free kick itu gila. dalam hati gue menang nih. Yo, menang loncat-loncatan nih. gua. Yoi. Tapi enggak ternyata. Itu Beckham-esque banget itu loh. Iya, kalahnya. Beckham banget, Tapi gitu. kalahnya sama Lovren. Iya kan? Lovren gue. Kroasia. Gue ada soft spot buat Lovren sih Iya, sebenarnya. tapi kemarin pas Doi cabut sedih sih. sedih gue. Emosional juga ternyata ya. Parah. Terus yang gue lihat itu ya, itu Zenit tuh kaptennya siapa sekarang? Zenit gue lupa itu. Ivanovic yang Iya Chelsea. kan? Yang ngejatuhin trofi kan. Bener, kan? pecah. Wah, itu gila men. Edan sih. Kok bisa jatuh ya? Pecah. Dan gue bingung sih, itu si Zenit tuh Liga Rusia kan. Kenapa pialanya dari Beling, kaca? kaca. Iya, itu aneh banget. Tahu. Wah, nggak ngerti. Iya sih. Nah, itu kita nggak bahas bola. Sorry. Sorry. Ini kita tadi ngomong apa ya? Ngomongin ini, lupa lagi gue. Oh, ini dia. Apa ya? Oh enggak, lagu. Lagu bahasa Indonesia. Nah, Lu benar. paling suka dulu Jimmy Multazam. Jimmy Multazam. Kemudian Holil, Oh, pastilah. kemudian Wisnu-nya Mangkito Mangkito Milioner, Milioner, iya. kemudian Wisnu Aji dan tiga itu. Kemudian gue mengakui gue suka banget lirik lagunya Baskara Hindia ya, tapi Hindia. Dia penempa kata juga tuh. Benar. Pokoknya orang-orang yang menulis lagu Indonesia. Dan lu Gila, gue nyempil satu. beneran. Dan lu, maksud gue gini, mungkin banyak yang sependapat sama gue, musisi mungkin ya yang ada di skena kita ya, Bill, maksud gue skena perskenaan indie ini, mereka mungkin lebih mudah menulis bahasa Inggris gitu ya, karena pemilihan kata tuh susah tuh bahasa Indonesia. Iya, dan lu mendapatkan si kata-kata itu, ya kebukti dari yang di lagu Ruang Kecil, di Biar, itu banyak kata-kata yang nggak pernah gue dengar sebenarnya. Oh iya? Iya, dan apalagi di EP lu, itu lu emang, apakah lu berakatnya emang dari rajin baca atau emang lu ngulik? Gue suka baca sih. Oh gitu. Dan komik ya sebenarnya ya. Tapi novel juga beberapa suka Novel. baca. Apa novel yang lu baca? Aduh, ngomongin novel nih ya. Novel gue suka cetek sebenarnya sih gue suka. Goosebumps baca nggak dulu? Oh, Goosebumps ya, tahu. Wah, itu di 90-an banget tuh pinjam-pinjaman komik tuh. Baca. Ya standar sih gue bacanya Harry Potter. Terus gue baca Murakami ya gitu-gitu lah. Iya, berarti lo emang baca itu ya. Terus baca apa lagi dulu ya? Holden Caulfield tuh apa ya? Catherine Ray itu gue baca juga gara-gara John Lennon juga sih sebenarnya. Dan stensil. Enggak, gambar. Memang gambar. Gambar terus kemudian dikasih teks. Nah, itu kan wah, tenang pikirannya dong, please dong ya. Sore itu sepulang sekolah. Kok ada yang aneh di bagian sana? Tapi sebenarnya bukan gara-gara baca sih, mungkin gue ya nulis ya, karena gue juga sama kayak lo Bang. Gue punya beberapa jagoan gue, ada beberapa songwriter Indonesia. Siapa? Boleh lu sebut? Ya mostly sama lah. Kolil itu terus Ade Palo, gue paling suka Ade Palo. Ade Palo, iya bener, itu juga salah satunya tuh. Iya, justru kayak mereka kadang-kadang pemilihan kata-katanya suka ajaib ya. Dan jujur di lagu-lagu mereka juga ada beberapa diksi dan kata yang gue sebenarnya nggak ngerti. Iya. Dan memang tapi semakin sini semakin banyak pencipta lagu yang memang menggunakan bahasa Indonesia dan bagus banget. Kalau mereka kan kayak akan diksi ya, metaforik gitu. Gue mungkin tipe yang nggak begitu kayak akan diksi yang kayak gitu ya. Gue kalau secara penulisan lirik gue tuh sebenarnya suka. Gue mengambil banyak intisari dari orang tua, intisari dari orang tua. Oh bukan. Sorry. Sorry. Ya kan kita harus nurut sama. Iya, Ahmad Dhani orang tua. Ahmad Dhani kan puitis ya, cuman bahasanya kan sehari-hari ya. Benar. Enggak.
Kayaknya lo yang bilang deh, Ahmad Dhani kalau bikin lagu tuh langsung literal gitu lah. langsung to the point tapi gitu. romantis banget. Bener. Kayak contohnya apa ya kalau Ahmad Dhani ya? Yang mana? Banyak sih. Banyak. Contoh gue mau mengutip salah satu lirik yang gue suka. Coba lu pikirin dulu, gue sambil mengapa baru gila. Baru saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Bidadari kesunyian itu juga gila. Oke banget. Gitu. Gila ya emang. Jadi gini deh, kalau misalnya lu teman ini kan nih, mungkin yang sepakat sama gue, lu pasti punya jagoan emang yang menciptakan lagu berbahasa Indonesia dengan kata-kata yang mungkin nggak pernah lu dengar sebelumnya. Kalau lu obrak-abrik lagunya Morfem, kemudian di Upstairs, Efek Rumah Kaca, itu lu akan menemukan kata-kata yang ternyata ada kata ini ya. Iya. Jadi kita juga ke-trigger buat nyari tahu artinya apa. Artinya akhirnya apa kita ya? baca juga. Bener. Ikro. Bacalah. Nah, itu dia. Kalau gua ditanya Ikro bacalah, gue terakhir Iqra 6. Tapi gak, itu bercanda. Gue sama hatam Quran bang, alhamdulillah. Karena sekolah Islam dulu. Sama gue juga bang. Gue SMP Islam. Tiap hari sebelum belajar baca Quran. Bener. Terus gue inget banget SMP gue itu SMP Islam. Jadi syarat untuk lulus SMP gue itu harus hafal Yasin. Dan dulu gue hafal Yasin. Nah gue juga hafal Yasin bang. Oh janganlah, gue nanti morbid jatuhnya. Nama panjang lu siapa sih sebenarnya? Bilal Ahmad Indrajaya. Lu punya adik juga ya? Yang mirip sekali. Mirip tuh. Mirip bener. Tapi adik gue memang kayaknya sama gue sifatnya mungkin mirip, tapi secara fisik gak mirip. Iya sih jauh banget. Tapi sama-sama ganteng. Saja nih. Bener. Adik gue lebih ganteng lagi. Wah ini nih Adil emang ya 11-12 lah sama lo ya. Jauh. Gak mungkin sama gue. Jauh adik gue. Sama gue siapanya Bilal. Adik gue lebih ganteng banget sih. Lagu Sore gimana menurut lo? Ini kan dia juga itu setelah lama dia nggak. Iya, ini 2013 nih. Gile. Dulu gue sempat sama teman-teman gue kayak, lo kan ngefans, sorry bang gue plesetin, jadi kayak di samping gawang gue. Kiper banget sih bang. Kapan kita sparring bola nih? Gue juga kiper soalnya. Gue juga kiper. Oh iya. Gue kiper juga. Ujung ke ujung ya. Yuk. Gimana bang? Gitu. Oh iya aman. Kita jago-jagoan aja di situ. Lo tapi kalau main bola lagi nih. Sorry. Kenapa sih? Gimana? Lagu Sore yang ini. Gue inget banget pertama kali denger lagu ini di SoundCloud bro. Iya. Artworknya gambar baygon tapi ada sedotan yang gitu. Bener itu ngawur sih. Lucu banget. Ini lagu Racun sih. Racun nempel banget kan. Iyalah. Gila gitu kan. Itu kayaknya itu soundtrack juga deh. Aduh. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Yang soundtracknya Berbagi Suami. Salah dia itu udah lama banget. 2005. Sebelum 2010 itu. Iya. Nah ini kan dia bukan hilang ya. Sempat kayak hiatus lah si Sore, tiba-tiba keluar dengan single gitu. Ya kan. Lo ngefans sama Sore dari kapan sih? Gue pertama kali ngefans sama Sore itu ini lucu, panjang nih ceritanya. Gak apa-apa, disingkat aja lah. Kalau mau panjang kita di podcast nanti. Iya, gue pertama kali itu dulu tahu Sore dari Bang Awan Sore. Dulu tuh gue zaman SMP 2008 apa ya? 2009 itu gue suka nonton Jiplak itu band Beatles-nya Bang Awan. Iya, tahu. Ya udah akhirnya diajak ke rumah dia. Awalnya ngobrol gitu kan. Bang, manggil Om dulu gue. SMP. Ya cocok sih. Dulu SMP. Doi cocok dipanggil Om. Mau ini ngobrol Beatles gitu. Terus kata Doi, ke rumah gue sini gitu. Sampai rumah dia dipamerin. Oh, disuruh ke rumahnya lu? Iya, dulu. Rumahnya di Keramat Lontar. Oh. Di timur tuh ya? Gue nggak tahu pas deket Hotel Akasia tuh, ada Salemba situ. Iya timur bener, timur. Pusat apa timur? Nggak tahu. Itu perbatasan timur dan pusat sebenarnya. Iya gue nggak tahu. Gue anak Tangsel soalnya. Yoks, gak apa-apa. Terus akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Pas gue kelar itu berbincang-bincang dan ngobrol di rumah Doi, gue pulang googling tuh Sore. Karena dia sempet bahas Sore, dengar Sore nggak? Enggak, gue bilang. Tapi gue gatal pala aja Sore apa. Lu nggak tahu itu? Gue nggak tahu waktu itu nggak tahu. Si polos emang nih. Yuk SMP sih SMP. Itu lo SMP berarti 2000 berapa tuh? Lupa deh 2009 apa? Sorry. Lu 2009 SMP serius lo? Gue lulus SMP 2010. Hah? Oh ya? Iya. Lo berarti kuliah? Lulusnya? Enggak, masuk kuliah 2013. Wow. Wah. Gila. Lo SMP 2009 lulus. 10 iya. Lulus SMP lulus 2010. SMA lulus 2013. Kuliah 17 lulus. Lu lulus SMA lulus SMP 2010. Gila. SMP. Iya. Udah kuliah gua. Masih SMP, Bang. Sorry, Bang. Bang Denboy ini abang-abangan nih. Tapi gua manggil lu abang juga. Loh, itu panggilan itu sohib lah. Sohib, bro. Kalau bro tuh menurut gua so asik. Jadi bang.
Bang kan kita menghormati. Bener Bang. Gimana Bang? Sehat Bang ya. Nah, berarti lo akhirnya sampai rumah gue googling sore. Oh iya, akhirnya ini yang gue samperin tadi rumahnya tuh. Akhirnya gimana tuh? Basisnya. Gue dengerin akhirnya. Iya. Dan gue albumnya kan yang pertama dia kan gini. Setelah gue pulang, gue dengerin lagu-lagunya baru. Ya, taunya belakangan, tau Jiplak dulu baru sore. Oh, berarti lo lebih mengenal Awan tuh di Jiplak. Dulu iya. Berarti Jiplak udah lama ya? Lumayan lama, Gue malah jujur aja gue baru tahu Jiplak itu ya di 2011-an, 2012, ya 2014 15 malah baru tahu gue. Malah gue taunya Awan ya sore. Gue nggak tahu ada proyekan si Jiplak Beatlesnya itu. Beatles banget dia. Iya ya, main kiri kan, kidal gitu. Gara-gara Paul McCartney. Liverpool tuh. Nah, apa namanya? Gue lupa lagi mau nanya apa. Ngomongin banyak soal distraksinya ya. Iya. Wah, gue lupa banget. Oke, kita tanya yang lain dulu deh. Nih, masalah lu suka sore, kemudian lu denger lagu-lagunya. Lu akhirnya ngulik berbahasa Indonesia juga kan, pasti itu. Lagu sore yang paling buat lu nih yang paling ngena. Gue sih kalau gue ya. Bang Eca. Aku tahu. Gue paling kena di gue tuh Senyum dari Selatan. Wah, itu juga asik sih. Coba nyanyi dikit versi lu, Bang. Terbilanglah wanita yang fals tuh. Gila gak apa-apa lah. Harapkan menghiasi hidupku. Wah, gile. Banyak sih, gue lagu sore banyak banget yang suka sih. Dan memang ya mungkin tiap-tiap orang, gue yakin sih yang era-era kita tuh sore pasti suka lah, semua orang suka. Dan kepergian Bang Eca menurut gue menjadi kesedihan juga sama buat orang-orang. Apalagi zaman itu pas Mondo cabut, kemudian akhirnya Bang Eca cabut juga, sekarang tinggal bertiga. Iya kan, ya, menyenangkan sih nonton band itu memang ya. Apa rasanya setelah lu ngefans sekian lama terus diajak manggung bareng menjadi edisional gitu-gitu? Gue pernah sekali jadi edisionalnya sore. Waktu itu Bang Awannya lagi umroh deh kalau gak salah deh. Oh iya, oke. Gue main bass tuh. Ya lagu sore gue alhamdulillah chordnya hafal. Tapi pas di panggung udah blank. Itu gimana ngatasinnya? Nervous gue. Udah ngawur mainnya, salah-salahan. Oh gitu, tapi merekanya marah gak? Santai banget. Santai, cuman ya? guanya yang aduh gitu kayak, loh. Ini abang-abangan nih. Kayak Leonardo. Yakin nih mau main bass? Ditawarin kan, main bass atau main gitar? Main bass aja, karena gue main bass keyboard. Jadi biar di foto tuh sama sebelah ada Palu tuh sama-sama keyboard. Iya, bass tuh juga cakem lah gitu. Cakem banget bass tuh. Pakai bassnya Bang Awan sih waktu itu. Oh itu, iya, oke. Wah, yakin nih. Yakin Bang. Udah pasti panggung blank. Grogi gue. Yang nonton banyak lagi. Banyak. Beda tuh auranya ya. Pas di panggung sebelahnya udah Palu. Waduh, salah udah. Mainnya ngawur-ngawur. Wah, gila ya, pengalaman-pengalaman gitu tuh yang susah banget dibeli sebenarnya tuh. Akhirnya menjadi pembelajaran buat lepas manggung juga kan. Gimana Bang, kantor Indika yang baru? Wah, ini PW banget sih. Ini tipikal rumah-rumah sinetron, rumah mewah sinetron tahun 90-an akhir 2000-an gitu. Benar, yang kalau pagi itu sarapan orange juice, tapi nggak dihabisin, tinggal kerja langsung tuh. Iya, aku buru-buru nih ya. Gue dalam hati gue, itu enak men, ada nasi goreng, ada orange juice. Kalau realitanya, mungkin yang anak-anak komplek minumnya orange juice, perutnya udah bersahabat. Kalau gue nih si anak gang minum orange juice di sekolah udah moncor. Dan entah kenapa dulu tuh ada ketakutan yang amat sangat kalau mulus sekolah tuh, gue nggak tahu. Tapi lo pernah ngalamin? Gue sampai SMA bodo amat. Gue tiap pagi di sekolah boker. Aduh, ngomong kan. Gak apa-apa. Bener, boker gue di sekolah tiap hari SMA. Dulu SD tuh kayak aduh, malu ya. Kenapa malu ya? Manusiawi lagi buang air tuh. Iya, buang air besar tuh manusiawi. Tapi emang kayaknya dulu satu hal yang sangat terus teman-teman rese gitu kayak Iya makanya. Emang kenapa? Sama aja kayak gue pipis gitu kan. Iya, itu dia. Nah, ini ngomongin tadi soal lagu Oasis. Live Forever. Gimana nih? Oasis itu Oasis apa Oasis? Oasis. Kalau bule sih Oasis. Manchester City. Manchester ya Madfare. Madfare. Tapi sayangnya gue bukan fans Manchester tapi. Kita berdua bukan. Tapi ya kita suka sama band Manchester. Jadi gue Oasis ini band favorit gue nomor 2 setelah Beatles. Oke. Gue suka banget sih. Apalagi yang mau ditanyain soal Oasis? Enggak, gini. Kita bisa dibilang kita berseberangan untuk ini. Ya mungkin dulu ketika kita nggak ngalamin tahun 90-an, tapi gue masih mendapati ketika Blur masih di 2000-an tuh gue udah dengerin gitu ya. Oasis gue juga dengerin dan Live Forever juga salah satu lagu yang gue suka banget. Parah.
Live Forever, kemudian Married with Children. There's no need for you to Asli. say you're sorry. The fire I'm going on. Gila itu. Album pertama semua tuh. Bener. Kemudian Whatever. Whatever. Tet, 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 Yoi. tet. Itu kalau misalnya lihat di YouTube si konsernya dia tuh Liam bikin masalah tuh yang di acungin jari. Wah, Liam banyak banget masalahnya Mau sih. Parah. Gue kalau baca terus gue nonton film apa? Lu udah nonton filmnya? Yang Supersonic? Heeh. Udah. Gimana menurut lo? Kurang ngupas sih. Tapi ada Iya. banyak kisah lucunya sih. Kayak Iya, Liam Gallagher dipukul bener. pakai palu palanya sama anak sekolah lain. Iya, Terus iya, ngencingin apa audio tape, gue lupa tuh apa speaker turntable. iya, Iya bener. dikencingin kan. Wah tuh gila banget sih. Dan memang era itu mungkin kita nggak ngalamin, tapi menurut gua ketika kita di masa yang sekarang kita kulik lagi itu seru banget sih. Seru. Zaman-zaman Blur versus Oasis. Kebetulan gua secinta itu sama Blur gitu ya. Maksud gua ya Blur adalah band luar pertama yang gue suka banget gitu ya. Setelahnya baru ada yang lain ngikut. Dan sama kayak lo. Kita nggak suka klub bola Manchester, tapi kita suka band-bandnya. Oke. Gue suka Stone Roses, Morrissey, The Smiths, kemudian The Vaccines gue juga suka banget, Oasis, gila itu emang kalau kita nyebutin band-band Manchester, gila itu banyak banget sebenarnya, lebih banyak daripada band-band Liverpool. Berarti band Liverpool satu yang Beatles agung, langsung, sama yoi. The Last satu lagi. Beatles. Iya bener. The Last Liverpool tuh. Nah kalau ngomongin London ada Blur di situ, ya kan, dan masih banyak lagi band-band lainnya. Ini ngomongin Blur sama Oasis, menurut gue apa ya, nggak akan pernah ada habisnya. Nah, Takkan pernah. kenapa jadi Chris Patti? Karena liriknya cocok aja. Gila ya tiba-tiba selalu berdendang nih, kenapa ya? Dipancing dikit berdendang. Aduh, kenapa jadi Chris Patti gitu ya? Yoi. Nggak, tapi Chris Patti bagus. Wah gila, lagu kejujuran gitu hati. everlasting banget lagu-lagunya, parah. Tapi bukan aku. Takkan salah. Apa sih awalnya? Gimana sih? Gimana sih awal lagunya tapi bukan aku? Jangan lagi. Itu ya? Iya, Kau selesai. nah itu. Tapi kalau ngomongin mungkin kita punya Dari Oasis jadi badai Chris Patti. Ya, lu sih lagi dibengkokin ke situ. Tapi gini, pasti lu punya guilty pleasure Punya. yang lu dengerin. Tapi gue nggak pernah menganggap itu guilty pleasure sebenarnya. Oh ya? Iya, itu menurut orang-orang aja guilty pleasure. Kayaknya iya sih. Sebenarnya gue juga pun kalau misalnya gue lagi dengerin Spotify, gue lagi dengerin, ya gue nggak mau nyebutin sih nanti malah gue disangka gimana. Tapi ya gue nggak bermasalah gitu. Iya, betul. Kayak gue dengerin dangdut, gue dengerin. Itu keren banget loh. Sumpah. Nyanyi dangdut tuh susah banget. Dan Asli. ketika ada penyanyi yang bisa dengan cengkok, wah itu gold, itu juara, itu Iya. keren banget. Ngomongin dangdut, gue sempat ngulik sih gara-gara saat itu gue nonton vlognya Solihun, kayak wah ini keren juga nih. Akhirnya gue kayak beberapa gue lahir di keluarga yang memang suka dangdut. Feeling mengapa hatiku jadi kasino. Itu kasino. Enggak, gue dibesarkan dengan Mansyur S, Maggie Z yang memang Arafik, enggak ya? Arafik, bener Arafik. Sehingga membuat Cenjet dan tat. Elvis Presley itu. Elvis suka. Oh iya bener, dia Elvis Presley Elvis sih. Presley dia Almarhum ya, legend tuh. Nah, kalau kita misalnya ngomongin lebih panjang lagi, ini kan bisa dibilang lo punya suara yang sangat khas menurut gue. Kayak tadi ya, mungkin kalau kita bilang lo adalah mirip-mirip sama Ahmad Dhani, lo setuju gak? Gue nggak pikir situ sih. Tapi ketika ada orang yang Bilal nih ya hampir mirip, ya nggak hampir mirip sih, serupa kali ya, serupa kayak Ahmad Dhani dari cara pembuatan lagu, kemudian Wah itu komplimen sih buat gue sih. Yeah. Karena menurut gue songwritingnya Ahmad Dhani tuh oke banget, bagus banget, one of the best songwriter di Indonesia menurut gue. Dan ketika ada orang meng-compare ke situ, mungkin banyak musisi yang sebel ketika di-compare ya. Iya. Pasti. Pasti. Karena sejatinya musisi itu pasti nggak mau punya idealis yang kayak ini gue bukan orang lain. Cuman ketika ada orang ngomong ke gue, memang sih gue menawarkan lagu gue tuh ya esin ini gue bukan orang lain. Cuman ketika ada yang bilang lagu lo Beatles banget, lagu lo Dewa banget, ya ngapain dia pusing. Ya kalau bilangnya makasih. Bener. Thank you. Bener. Itu saat semakin orang ngomongin lo, ya itu promo gratis sebenarnya. Kayak apalagi kayak gue nggak tahu sih seorang Bila Indrajaya apakah ada yang ada hatersnya atau enggak. Tapi gue yakin sih tiap orang. Nggak tahu. Kayaknya lu enggak deh. Lu kayaknya
Nggak tahu, pasti ada aja yang sebelah sama gue pasti mah bang. Berani-beraninya dia. Waduh. Adek gue nih. Yoi. Abang-abangan. Enggak. Abang-abangan gue nih. Bercanda. Nah, maksud gue gini, lu tuh gini, selama gue interview teman-teman gitu ya, lu orang yang menurut gue auranya ya positif aja gitu. Lu membawa positif vibe, gila di sekeliling. Terbukti dari lu datang dari sore di sini, kemudian banyak teman anak-anak Indika yang akhirnya wah mau ini mau itu mau Bilal nih segala macam. Alhamdulillah. Ya kan, ya aura lo emang positif sih. Semoga ini kayaknya nih bisa lah Hokage lah ini mah. Gue Hokage terakhir gue. Mantap. Ya sih, gue gak ngerti soalnya. Nah, ini kayaknya akan ada babak baru dalam perjalanan musik lo nih. Who knows, we'll see. Ya. Banyak yang gue tunggu juga sih secara pribadi, karena gue nggak tahu apa yang what lies ahead gitu loh kayak. Kita nggak tahu depannya gimana. Cuman gue udah memprediksikan kayaknya seru sih, insya Allah. Gue yakin akan lebih seru dari yang sebelumnya. Oh iya. Iya, gue yakin banget karena memang sebenarnya lo bisa lebih dari itu. Bismillah. Nih, kita sekarang interview tanggal berapa? 19 Agustus. Kita lihat Agustus tahun depan lu udah sampai mana? Ya, we'll see. Ya, gua akan menilik ke belakang nanti rekam jejaknya gimana. Gua akan ngeliat nih dari titik kita bertemu sekarang, gue interview lu akan sampai mana lu di tahun depan. Gue yakin akan lebih besar dari sekarang, Bill. Ya, who knows lah. Cuman gue juga selama bermusik sejauh ini ikhlas aja sih, gue nggak pernah mematok ekspektasi. Gue harus gini. Memang motivasi ada pastinya. Pasti. Cuman gue nggak pernah yang kayak tahun depan gue pokoknya harus punya listeners gue berapa puluh juta. Kayak gue nggak pernah mikir kayak situ. Tahun depan gue harus at least tiap bulan manggung 20 kali. Itu kalau ada alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya, yang ngalir aja gitu. Benar. Dan depannya gimana ya? We'll see. Ya, kita lihat aja lah. Karena ya semoga ikhlas. Benar, itu yang penting ikhlas gitu. Biar bagaimanapun kan lu disupport banget sama Danila nih. Waduh. Gimana nih Cici ini? Danila yang gue kalau lihat di Twitter, Danila suka yang tiap lo nge-tweet dia kayak ngasih emote. Ya mungkin sekarang lo udah pertemanannya udah sejauh itu, Bill, ya kan? Seru-seruan aja, Bang. Iya makanya maksud gue lo kan sama Danila akhirnya menjadi teman sekarang ya kan, sama yang lain juga begitu. Itu maksud gue itu akan menjadi support system lo sih. Yang dan gue bersyukur juga banyak teman-teman yang dulu gue zaman kuliah tuh nonton mereka. Gue mengidolakan mereka. Sekarang alhamdulillah jadi temen gitu. Itu seru sih. Benar. Iya gak sih, Bang? Lo terakhir pernah main sama White Shoes juga kan? Enggak, gue bukan main sama White Shoes. Waktu itu gue pernah ke studionya. Oh, di A3 ya? Gue lupa namanya apa. Apa di Gudang Sarina? A3 kayaknya deh kalau nggak salah. Gue lupa di mana. Iya, di Tebet kan? Iya, A3 berarti. Pokoknya intinya temen Billy Polka Wars, doi rekaman di studio White Shoes. Gue sana. Oh gitu. Karena gue sempet liat. Gue kira lo ada proyekan apa sama White Shoes. Tapi lo sama White Shoes kayaknya nyambung sih. Wah, mereka idola juga sih. Iya, tapi ya gitu anak-anaknya emang bercanda mulu. Itu serunya itu kali. Iya, itu banget. Makanya. Seru banget. Lo dengerin ya mungkin gitu kali ya yang bikin anak teman band-band ya sebut aja Seringai, White Shoes, The Adams gitu. Mereka mungkin bukan cuma nyambung di ngeband, tapi di luar pun jadi juga nyambung bercanda segala macam. Chemistry-nya dapat banget gitu ya. Itu sih yang mungkin banyak banget bisa kita contoh sebenarnya. Iya. Lo kalau berarti kalau misalnya manggung total ada berapa ya yang di dalam yang di atas panggung? 5. Sama gue 5. Lo gitar udah pasti? Gue gitar rhythm sama vokal. Terus gitar lagi. Temen gue Gilang itu lead gitar, backing vokal. Terus basisnya Vicky. Dan backing vokal juga. Yang piano Jason namanya. Sama yang main drum Riza. 5 tuh ya. Oh iya 5. Berarti lo emang lo ada piano juga ya? Ada. Kita masih ngobrolin tentang karir bermusiknya. Lo berarti main musik dari umur berapa, Bill? Pertama kali main musik, main gitar tuh SD gue. Tapi gak ngeband ya, gonceng-gonceng. Nah, alat musik yang pertama lo kuasain emang udah gitar. Tapi yang lain bisa? Bass bisa. Drum? Piano dikit. Drum bisa dikit. Tapi cuman ya terus gitu doang bisa. Oke, dan kita pernah merasakan ngeband pertama kali itu lo SMP? Gue ngeband pertama kali tahun 2008. Itu SMP kelas 2. Gue SMA kelas udah lulus SMA. Nah, lo
Lagu pertama yang lu bawain pas ngeband? Gue pertama Netral, kali Pelangi. Gue pertama kali ngeband itu inget banget nama band gue dulu Helter Skelter. Gila, udah keren abis nama band lu. SMP kelas 2. Lagu pertamanya Helter Skelter, The Beatles. Wah, Itu. emang dari lagunya Lagu Beatles, Beatles ya. itu. Terus inget banget, gue juga pernah SMP itu bawain lagu ini. Lagi acara sekolah bawain Merah Putih Terus Coklat, lah. coklat, Lagi acara coklat. 17-an. Iya. Dan memang Banget lagi bang. apa? Sama Dear God, Avenged Sevenfold. Aduh. A Lonely Road, lagu Warnet ya. Yoks, lo bawain itu ya? Gak masalah juga. Gue suka loh Avenged Sevenfold dulu. Lo suka ya? Dulu suka gue. Sekarang masih? Legend itu mereka. Legend. Kenapa sih bang emang Gak apa-apa, bagus tau Avenged Sevenfold, gila. Gitu kan lagunya gue, tapi ya pokoknya lagu Warnet lah itu. Nah, awas keceplosan. Gue ketawa doang. Oh iya, oke. Gitu. Imo, band Imo yang lo dengerin? Post hardcore gitu ya. Iya. Gue dulu juga sempet kena tuh kayak Attack, Oh, Attack. Asking Alexandria itu sempat dengerin tapi nggak into banget karena waktu gue SMA itu teman-teman gue suka dengerin yang gitu-gitu post hardcore. Emang kayaknya zaman, nah ini nih, ini perpindahan dari geng IKJ ke Imo. Ini inget banget nih gue kan di 2004, 5, 6, 7, 8 itu pensi semuanya diisi sama band-band IKJ. Kemudian Efek Rumah Kaca muncul, kemudian beberapa band-band baru muncul gitu ya. Sampai tergeser kan oleh emo. Benar, Piwi Gaskins, kemudian 13, Sweet As Revenge. Banyak banget sih itu dan gue mulai nggak masuk tuh. Wah, kok lagunya mellow tapi kalau lu lihat liriknya mellow banget nih sebenarnya, tapi dibawain dengan cara gagah sebenarnya gitu. Gue sebenarnya nggak begitu ngulik juga, tapi teman-teman gue waktu tahun segitu itu lagi hype banget tuh. Iyalah. Jadi gue pasti dengerin juga. Bener, paket lana yang super apa tuh street bukan slim fit itu jatuhnya. Skinny, bener. Rambut tuh wah pak, pinggir nutupin alis, goks. Belakang pendek, diacak-acak kayak Subasa. Wah. Itu menyenangkan sih era itu gue, tapi gue cuma bisa ketawa doang. Gue kan wah, gue cocok ya kayak gitu. Terus gue nyoba, nggak cocok. Akhirnya gue botakin, gue pakai topi. Cuman gue agak bingung tuh. Iya. Kan gue sama sekolah kan. Di kepala gue cuma satu, kok boleh gondrong ya sekolahnya ya gitu. Ternyata banyak juga sekolah yang boleh gondrong. Boleh. Karena kan saat itu zaman itu film yang lagi rame tuh Realita Cinta dan Rock and Roll. Vino Bastian sama Junot kan. Rambutnya begitu tuh, persis kayak rambut. Yang jadi bokapnya siapa? Barry Prima kan. Barry Prima. Yang jadi ini kan. Ibunya juga. Yoks, itu menyenang. Ya saat itu emang. Itu film legend banget loh. Gue nonton di bioskop tuh dulu gitu. Gue nonton di VCD lagi. Tapi gue beli kaset. Original. Itu gue patungan berempat, terus CD-nya gue yang megang, nggak gue. Itu mah sama aja. Gue gini, ayo patungan beli CD Realita Cinta bareng ya? Nonton bareng, abis nonton bareng kan mereka udahan tuh. Ulang ya mereka. Ya gue nonton ulang lagi, ya itu jadi milik gue. Hak milik ya. Kan yang punya VCD gue, jadi ya lo nonton di rumah gue lo gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal film, catatan akhir sekolah nonton? Nonton. Moka. Gila, itu. Itu si ini yang mainkan si Vino juga. Aduh, Christian Sugiono, terus Ramonia Tungkar, kemudian Marcel Chandra, Minata. Lagunya I Remember. I Remember yang memang jadi highlightnya sih I Remember itu. Tapi kan itu gue pertama kali tahu Moka dari situ dulu. Oh memang itu MTV saat itu rame banget tuh, lumayan kenceng muterin si Moka itu dan itu kan semua soundtracknya bagus-bagus. Catatan akhir sekolah ada Sigit apa segala macam. Itu tahun 2000 berapa ya? 2004 4 atau 5 lah. Iya. Kemudian Janji Joni. Wah gila. Itu Janji Joni satu album soundtracknya bagus semua. Bagus banget. Di Adams tuh dari situ tuh. Sempet ini kok kemarin ada apa gue salah ya? Ada konsernya tuh. Baru-baru ini Janji Joni yang kayaknya di Kemang deh. Iya, gue lupa di mana gue. Aksara kan, geng Aksara dulu. Iya, dibikin konser lagi kan. Bener. Abis nonton filmnya ada konsernya. Itu keren banget. Karena kalau kita ngomongin, kita tarik lagi ke belakang tuh masa-masa itu sangat menyenangkan sekali gitu. Dan kita karena memang belum ada sosial media jadinya ngulik. Iya ya. Iya kan? Sekarang tuh karena gini, hal sepele deh. Sekarang itu kan kalau denger lagu gampang, streaming digital kan. Bener. Jadi ketika kita nggak lagunya nggak tahu, skip aja gampang. Dulu tuh ketika kita beli fisik, ada rasanya gini, ini gue udah beli pakai duit sendiri, gue harus denger semua nih lagunya. Bener. Dan kita nggak akan skip. Iya. Dan gua itu tipikal yang ketika gua beli kaset
Dan gue akan ngelihat biasanya tuh kalau band-band aksara atau band-band IKJ ngerilis album itu di belakangnya ada thanks to-nya. Itu nama-nama band lain tuh. Gue akhirnya ngulik dari situ bang. Misalnya gue beli di Adams, ini thanks to-nya di Upstairs, Goodnight Electric apa. Terus gue yang belum pernah gue denger apa ya, oh ada band namanya Lain, akhirnya gue dengerin Lain, gue cari tahu Zekana Popo, akhirnya gue dengerin Zekana Popo, gitu-gitu tuh. Ngulik gue seperti itu. Tapi saat itu kan memang gue cuma bisa denger radio saat itu. Iya benar-benar. Dan waktu itu gue denger radio yang di sana. Ya itulah, tapi memang thanks Itu, to radio itu gue tahu band-band bagus dari sana. Gue tahu Rumah Sakit, gue tahu akhirnya tahu di Adams, tahu apa namanya event-event besar saat itu, tahu pensi juga dari situ. Banget, Gila sih, itu banget. menyenangkan sekali. Nah ini Bill, ini mungkin jadi perbincangan terakhir kita sebelum kita udahan. Next project lo apa? Next project gue akan merilis selain ini ya, selain ngirim-ngirim kaos. Iya, gue juga salah satunya tuh. Yoi, Yes. gue akan merilis single lagi. Oke. Ntar deh. Oh yang tadi lu, wah ini gue cuma ngasih tau dikit doang ya. Gue tadi sore Bilal pas sampai sini, bang gue ada lagu baru nih. Yoi. Didengerin nih gue menjadi orang, nggak tahu sih gue orang keberapa, tapi gue menjadi terhormat sekali ketika dia, dang ini gue ada lagu baru, enak sih. Ya itu baru jadi lagunya, belum tahu bakal kayak apa. Tapi itu yang akan lu rilis. Itu akan lagu. Tapi emang enak sih. Itu kayaknya September deh kayaknya. Wis, Kayaknya gue sih mengaminkan banget amin nih. aja, amin. Gue aminin banget nih. Rekaman juga belum ada hal ya. Ada lah, segera lah. Gue Oktober lah mentok lah paling lah ya. Oktober lah, pas gue nanti itu. Iya. Bisa lah. Ini Nina lagi denger ini. Hai teman-teman di Tenu, kalau lagi dengerin, halo selamat malam. Tenu The Attire ya. Teman-teman lu juga tuh. Ada kenal beberapa. Ya itulah. Lo kalau misalnya ada yang mau, misalnya gue mau ngendorse Bilal, boleh gak? Udah gue beli aja. Serius lo? Iya, gue juga demen belanja juga. Enggak, misalnya emang ada yang endorse kacamata apa segala macam. Gue nih kacamataan lo harusnya lo emang. Oh lu minus? Gue plus. Ah? Oh pantes, tadi gue liat lu baca begini. Iya bener. Handphone lu jauhin. Wah gila, serius lo? Serius gue. Dari kapan lu ngerasa lu? Gue tuh silinder juga. Gue silinder. Silinder 3 gue. Gue sempet ngecek terakhir silinder 3 plusnya 175. Kenapa lu gak pakai kacamata? Nggak suka. Lebih keren tau. Nggak tahu sih, gue mungkin karena gue pakai kacamata udah lama, jadi ada yang kurang nih. Gue inget banget pertama kali itu gue SMP bilang ke nyokap gue, mah kok aku kalau ngelihat sejadah kan garis-garis tuh kok kayak joget ya gitu garis-garisnya. Iya, terus akhirnya gue periksa mata atau gue silinder. Terus terakhir gue zaman baru lulus kuliah tuh, gue ikut temen gue cek mata juga, dicek plus nambah sama silinder 3. Kalau nih gue nggak tahu ya, teman ini kan kalau misalnya ada yang berprofesi sebagai dokter dan ahli mata gitu ya, mungkin bisa koreksi gue. Katanya sih silinder nggak bisa sembuh katanya. Oh, gue nggak tahu sih. Iya. Cuman gue sebenarnya punya kacamata, tapi nggak pernah gue pakai. Oh ya? Iya, nggak pede. Kenapa lu? Gini, karena terbiasa nggak pakai, jadi ada yang nyangga di kuping kan sama di hidung nih. Iya. Gue rasanya lucu aja, jadi kayak. Tapi lu cocok pakai kacamata. Belum pernah lihat tapi kayak. Udah gue yang lu pakai kacamata hitam. Lu kalau misalnya tiba-tiba Ray-Ban, wah Ray-Ban kayaknya cocok. Mau gak lu? Wih, siapa yang nolak Ray-Ban lagi? Gue lagi ngincer kacamata Ray-Ban ada di Campville, bagus banget sih. Oh iya. Iya. Gue terakhir beli kacamata hitam di mana ya? Tapi dapat gue 35.000. Weh, di mana tuh? Cengdem, lupa gue di mana ya? Di Bintaro gue beli pengennya. Waduh. Itu nice banget, temen gue ketemu kan gue pakai. Wah, Ray-Ban nih. Diangkat kagak men 35.000. Tapi dari jauh mah kayaknya keren aja. Iya, kalau lo yang pakai sih keren-keren aja. Ya beneran. Oke. Ya mungkin kalau misalnya ada yang mau kasih Bilal kacamata boleh lah. Aku nggak minta lo guys. Tapi nggak apa-apa dong. Siapa tahu. Oh iya, gue cocok nih Bilal nih dengan karakter mukanya seperti ini. Iya kan. Ya siapa tahu kan. Bil, terima kasih banyak. Kembali kasih bang. Sampai jumpa di hari Jumat depan. Oh iya benar. Ya, Bella juga akan menjadi salah satu pengisi acara di tanggal 28 Agustus besok di acaranya ulang tahun Indika FM. Ya nanti kita announce lah. Gue cuma kasih bocoran satu aja, Bilal akan main dan sukses buat semua yang akan lo kerjain. Terima kasih Bang dan Boy. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Yang penting itu sih. Tadi gue udah dikasih tolak angin nih sama Bilal. Wah, orang pintar. Orang pintar minumnya tolak angin gitu. Dan zodiak lo apa? Sagittarius. Sama kita ya. Tuh udah dijawab tadi yang nanya, "Bang, tolong tanya dong zodiaknya Bilal apa?" Sagittarius bang. Lo tanggal berapa sih? 19 Desember. Oh, kira 19 Oktober. 19 Oktober. Lagi Iwan Fals tuh. Oke. Siap bang. Gue mau merekomendasikan lo channel YouTube biar lo mungkin gue merekomendasikan lo nonton Ngobrils. Ngobril. Jimmy sama Malau, Jimmy Multazam dan Malau itu lo harus nonton sih.
itu seru banget, lo akan ketemu tuh cerita-cerita ajaib zaman itu. Oke, ngobrol sih. Yoi. Bill, terima kasih banyak sekali lagi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin Bilal dan juga ya lu nggak nyanyi nih. Nggak apa-apa. Tadi udah kan potong-potong Anggur Krispati. Oh iya bener. Ya itu kalau digabungin udah semenit tuh pasti. Berdendang terus nih. Sekali lagi terima kasih banyak. Terakhir nih Bill. Yoi. Tolong ucapin selamat tidur untuk teman-teman lagi dengerin dengan suara yang indah lo itu. Sekarang sudah hampir jam 10. Untuk teman-teman, ya udah voice crack, udah ulang. Ulang lagi. Yuk, action. Sekarang sudah jam 10. Untuk teman-teman semua yang mendengarkan dimanapun kalian berada, selamat tidur. Jangan lupa Bismika Allahumma. Good night. Classic rock.